Buka Quran surah kedua, ayat 143. Lihat di pertengahan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jika ada hamba siapapun menunaikan salat, aku nggak akan sia-siakan salat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar salatnya. Disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang salat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Teman-teman, ini rahasia besarnya. Perintahnya, fa'budni, yang kita baca, iyyaka na'budu, asal katanya dari kata abada, orangnya abdun, zamannya ibad. Dan tidak pernah disebutkan dalam Quran kata abdun kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Contoh, Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dipanggilnya dengan nama apa? Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi abdun. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuasaan besar, punya kedudukan yang hebat sampai menundukkan awan. Ya, sebelum Songgohan punya awan Kinton, Nabi Sulaiman sudah punya duluan. Susuka Yatanabe tahun 96 kan, bikin komiknya. Saya nggak terlalu baca itu atau nonton, tapi saya tahu. Itu awan ditundukkan, angin bolak-balik. Ketika mendapatkan kedudukan itu, sifat yang disebutkan abdun, bukan nabi, bukan rasul. Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu. Oke, Nabi Zakaria alaihissalam ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah dan sudah berharap tinggi, dikabulkan, naik status, diberikan anugerah, disebutnya dengan abdun. Quran surah 19 di ayat yang kedua. Dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nabi Nuh diangkat status memimpin kelompok generasi manusia setelah Nabi Adam, naik ke kapal jadi pemimpin besar. Begitu diangkat, yang disebut statusnya abdun. Quran surah 17 ayat 3. Innahu kana abdan syakura. Kenapa disebutkan abdun? Abdun itu sifat penghambaan. Semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi pendekatannya ke Allah, semakin diangkat. Jadi dengan Allah itu karena Allah Khalik, kita makhluk. Laisa kamitslihi syai', enggak sama sifatnya. Jadi kalau ke Allah itu jangan terlalu ngangkat. Kalau tinggi direndahkan, kalau rendah ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah supaya ditinggikan. Itu poinnya. Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Nabi dijamin surga, turun surah Al-Kautsar itu satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun surganya. Rasulullah dengan turunnya surah Al-Kautsar. Kenapa? Salah satunya karena ibadahnya. Coba lihat kesaksian Sayyidah Aisyah itu di Al-Bukhari nomor hadis 1147. Kedatangan tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdurrahman tanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya panjang dan khusyuknya, panjang dan bagusnya. Beliau memang sholatnya 4 rakaat di awal, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu, penasaran. Diikuti sholat di belakang Nabi, ternyata rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku, ternyata disambungkan ke 286 ayat sampai selesai. Dikira setelah selesai akan ruku, ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran sampai selesai 200 ayat. Dikira ternyata setelah La'alakum Tuflihun 200 ayat Ali Imran akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku setelah 5 juz 4 halaman. Ruku. Besoknya orang-orang ini nggak ikutan lagi. Udah. Lain memang levelnya. Salam. Tersentuh kaki Nabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan, suami sholat, istri tidur, nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya alasnya di mana tuh? Nabi besar loh, ahli surga, hebat, pemimpin besar, kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal kaya, sodakoh kaya, sholat kaya, kakinya bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun madmuna, alam takun ma'sumah. Engkau kan dijamin surga, surahnya sudah turun.
Engkau dijaga dari kesalahan, maksum. Jawabannya ringan sekali. Afala akunu abdan syakura, abdun. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Jadi kalau dapat nikmat nih teman-teman, ini rahasia hari ini ya. Di antara kita saja ya. Karena saya nggak bagi di yang lain nih, cuma di sini nih. Ya. Para nabi itu, kalau mereka dapat nikmat apapun, itu yang dilakukan syukur. Dan syukurnya lewat ibadah. Contoh, biasa kan suka hadir ulang tahun ya. Masuk ulang tahun kesekian. Nabi tiba-tiba hari Senin puasa. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah kenapa puasa? Kata Nabi, ini hari lahirku. Jadi mensyukuri nikmat kelahiran dari waktu yang telah berjalan, itu pakai ibadah. Begitu dapat anugerah surga, turun Al-Kautsar, malah diminta ibadah oleh Allah. Inna a'tainakal. Setelah itu apa? Fasholli li rabbika. Tingkatkan sholat, tambahkan amal lewat harta. Jadi jaminan surga itu bukan menghentikan amal soleh. Anda sukses dengan pekerjaan, bukan berarti menjadikan hubungan Anda terputus dengan Allah. Yang paling aneh kan Allah udah ngasih rezeki banyak, kok dipakai maksiat hasilnya? Allah kasih Anda minta, Allah kasih. Tapi begitu dikasih, kenapa dipakai untuk mabuk? Kenapa dipakai untuk maksiat? Kenapa dipakai untuk membeli sesuatu yang Allah nggak sukai? Kan ada perjuangan mendapatkan itu. Makanya dibalik caranya, ketika Anda menghamba, menunduk, Allah mengangkat. Tapi kalau Anda mengangkat, Allah turunkan serendah-rendahnya. Jadi rumus pertama. Jadi ternyata ketika kita diminta menghamba dalam sholat, itu adalah jembatan pertama bagi Allah untuk mengangkat kita dengan derajat tertinggi. Paham? Oke, satu. Jadi kalau ke anak-anak begini kalau tanya, Mah kenapa sih harus sholat? Supaya kamu jadi hebat. Gitu. Kok bisa? Lihat Umar. Sebelum sholat. Orang biasa. Kerjanya begini. Cuman jalan-jalan. Mabuk dan sebagainya. Tapi setelah sholat. Dia jadi pemimpin yang sangat hebat. Dia hafal sekian bahasa. Dia dirikan sekolah-sekolah. Pemikirannya hebat. Tangguh orangnya. Di mana-mana dikagumi. Itu. Kalau ada karyawan Anda bertanya, kenapa Pak harus sholat? Supaya kita makin sukses proyeknya. Makin banyak omsetnya. Coba lihat Abdurrahman bin Auf. Bukankah sebelum dia sholat dia kaya tapi biasa, malah hilang kekayaannya. Tapi setelah dia sholat dan dia praktekkan makna-makna dalam sholat, meningkat level kekayaannya sampai yang ketiga tertinggi. Dari kaya banget, kebangetan kayanya. Tuh, kapaknya terbuat dari emas kan? Abdurrahman bin Auf. Itu setelah sholat. Itu viral sekali kisahnya. Ya? Ya, jadi ini bagian pertama. Jadi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, atau sejak Allahu Akbar, rasakan panggilan itu ingin mengangkat derajat kita. Jadi kalau panggilan sholat itu dipahami sebagai hanya tuntutan ibadah, nanti jadi beban. Allahu Akbar, si ngantuk ya Allah. Tapi ketika Anda sudah merencanakan, kan malamnya kita bikin kurikulum, kan kegiatan kita tuh nyambung. Malamnya istighfar, menyiapkan kurikulum untuk besok. Istighfar itu mengoreksi yang belum bagus apa hari sebelumnya. Katanya pengen ke surga, surganya Firdaus, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Baca Quran belum maksimal, sedekah belum ada. Kita koreksi besok rencanakan. Saya pengen sholat di tempat ini. Besoknya saya akan misalnya mengerjakan ini, capaiannya ini. Bikin kurikulum A sampai Z. Begitu kita bangun tidur, dipanggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kita siapkan itu tadi, rencana. Dibawa menghadap Allah, minta kemudahan. Minta perlindungan, minta pengangkatan. Makanya kenapa sholatnya disebut subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Di orang Islam itu bangun dari tidur, dia sudah punya rencana yang mau dia siapkan ke depan apa. Jadi nggak ada ceritanya ke depan bingung. Jam 7 mau kerjakan apa, 9 ada di mana. Rencana itu dibawa menghadap Allah. Dalam sholatlah kita mintakan kemudahan. Itulah pengantar, pengangkat derajat. Jadi ketika azan berbunyi kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini peluang saya. Jelas? Semua bisa,
Coba aja dulu, semua bisa pakai Ajinomoto. Stimuno dengan triple action, bantu perbaiki sistem imunmu. Dexa. Jadi kalau sudah diberikan usia, mungkin beragam saat ini. 20, 30, 40, 50 tahun ke atas. Dan tugas kita itu yang paling pokok mengenal Allah. Jangan sampai Allah sudah tampakkan keagungannya, Allah mengenalkan dirinya lewat pandangan kita. Kelihatan orang-orang yang salat, kelihatan orang-orang berzikir, kelihatan tanda-tanda Allah di alam semesta, tapi belum mampu mengenal Allah. Butuh berapa tahun lagi? Terdengar semua hal yang menunjukkan kebenaran Allah. Buka YouTube kok dengar tausiah. Jalan tiba-tiba mendengar orang ngaji. Pulang kerja kok dengar azan. Kalau sudah masuk lewat pendengaran, sudah puluhan tahun, belum kenal juga Allah. Butuh berapa tahun lagi telinga ini difungsikan dan kelak akan dihisab. Termasuk juga kita diberikan oleh Allah anugerah akal untuk mencerna. Kita bisa mencerna dengan akal kita yang sehat, seperti apa sifat-sifat Tuhan yang hak itu. Bagaimana yang harus bisa dipertuhankan itu. Seperti apa sifatnya, seperti apa keagungannya. Diberikan akal yang sehat, pendengaran yang sehat, pandangan juga yang kuat, sudah puluhan tahun, tapi belum mampu mengenal Allah. Nah itu semua sumber pengetahuan satu saat akan dihisab. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan cepat bertindak pada sesuatu yang belum jelas dasar pengetahuannya. Sungguh semua dasar pengetahuan itu sumber-sumbernya satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik pendengaran, kenapa disebutkan pertama kali pendengaran? Karena ini yang pertama kali berfungsi. Bahkan sejak dalam kandungan, saat terlahir, mata belum jelas memandang, tapi telinga mendengar. Karena itulah orang tua di awal-awal anak masa kelahiran, itu senantiasa diajarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk memperdengarkan yang baik-baik. Itulah sebabnya ketika awal baru terlahir, itu ada sunnah untuk mendoakan, juga sunnah untuk mengazankan, ya. Jadi ada bagian-bagian yang diperdengarkan yang baik. Setelah itu jangan cukupkan pada kalimat itu. Konsisten orang tua itu selalu berinteraksi pasangan dengan berbicara yang baik-baik, karena anaknya dengar, ya. Jadi kalau misalnya bahasa-bahasa pasaran dipakai saat anak baru tumbuh, nanti begitu dia mulai bicara, yang keluar tuh kata-kata orang tuanya, ya. Cantik sini, apa lu? Nah itu biasa bapaknya mungkin, ya, itu bapaknya atau ibunya. Jadi itu yang pertama pendengaran. Kemudian penglihatan, wal basar, ya. Dan basar itu sifatnya sesungguhnya itu pandangan yang kuat terhadap objek. Gampangnya begini, kalau Anda misalnya ke sini masuk kan lepas sendal ya. Nah ini kan keluar nyari sendal kan. Begitu menemukan sendal Anda, kan langsung tuh semua konstruksi dalam pandangan kita itu optiknya langsung fokus, oh ini punya saya, tajam. Jadi langsung bisa membedakan mana punya Anda, mana punya orang lain. Itu basar namanya. Kalau fisiknya ain, ya fisiknya apa? Ain. Ini bahasa Arabnya mata itu ain. Mata-mata, ya, nah, biasa itu. Ya. Kita tanya sama anak pesantren, kamu tidur apa bahasa Arabnya? Tanam Ustaz. Kamu tidur-tiduran, tanam-tanaman. Ya. Nah ini basar itu menatap dengan tajam. Tapi ini sindiran yang halus dan tajam. Kata Allah, kamu ini kalau urusan dunia kenapa sih begitu tajam tatapannya? Ya, ibu begitu tajam bisa bedakan 100.000 dengan 50.000 cuma dengan warnanya saja. Ya. Kenapa ketika diberikan hidayah tidak setajam itu menatapnya? Itu sindiran halus tapi tajam.
Itu ada ilmunya di bahasa Arab itu. Kenapa kalau urusan dunia, urusan proyek itu begitu tajam? Urusan materi tatapannya tajam. Kenapa untuk akhirat yang abadi itu ketajaman mata itu tidak digunakan, kata Allah. Kepekaan pendengaran itu tidak dipakai. Karena kan telinga itu fisiknya udhun, fungsinya sama'. Sama', ya, sami'a itu mendengar dengan detil. Ya, mendengar dengan detil. Karena itu ketika kita i'tidal dari ruku' kita ucapkan sami'allahu liman. Ya Allah, engkau pasti mendengar dengan sangat detil kepada hambamu ini yang tengah memujimu. Ya, kenapa diawali dengan pujian? Karena kita akan doa dalam sujud diperpanjang. Karena itu rumus dalam berdoa kalau ingin cepat dikabulkan, satu dibuka dengan istighfar, kemudian yang kedua dilengkapi dengan pujian. Ya, kita istighfar dulu, lalu memuji Allah, baru kemudian meminta. Ya, nah kita disindir tuh dengan bahasa yang halus. Inna sam'a, pendengaranmu itu yang begitu tajam dalam urusan dunia, itu nanti akan dikonfirmasi tentang urusan akhiratmu. Termasuk fuad, ya, akal budi yang mencerna sesuatu untuk disimpulkan. Nah, karena itulah dalam kehidupan kita, coba sampai detik tuh ada waktunya kita merenung. Terutama di saat-saat malam menjelang tidur. Itulah sebabnya kenapa disebut Isya waktunya. Jadi kalau harakatnya fathah di atas, Asya, itu masih sibuk mencari ma'isyah. Tapi kalau turun jadi kasrah, kasrah itu kasrah, hancur, pecah, habis, selesai. Maksudnya sesibuk-sibuk kita, sepandai-pandai dan secepat-cepatnya bergerak, pada akhirnya akan selesai, akan terpejam. Nah, diberikanlah kita itu pelajaran setiap malam untuk terpejam, supaya merasakan kalau besok-besok terpejam untuk selamanya dan tidak bangun kembali. Bekal apa yang dibawa? Karena begini kata Al-Imam Al-Ghazali itu, orang itu kalau dia mimpi, itu bekal mimpinya dibawa dalam keadaan sebelum tidurnya. Jadi apa yang Anda rasakan saat tidur, itulah yang dibawa ketika Anda bangun sebelumnya. Ya. Makanya kan ada yang saat tidur senyum, ya kan? Ada yang saat tidur misalnya kan ya membahas apa, dia bicara sendiri, itu terbawa memori sebelum tidur. Nah, apa yang Anda rasakan pasca tidur, itulah yang dibawa setelah Anda tidur. Karena itu saat bangun itu pertama kali yang difikirkan kan hasil mimpi kan? Ya, bukan kredit motor yang kemarin belum lunas kan? Ya, yang saat tidur begitu bangun itu merespon keadaan saat tidur. Karena itulah kemudian untuk menetralisir itu kita berdoa. Itu mahal sekali ilmunya, mahal. Nah, sama persis itu kan miniatur kehidupan yang kita bawa ke akhirat. Apa yang dibawa ke alam kubur itu hasil pekerjaan kita sekarang saat hidup di dunia, sebelum tidur di alam kubur. Itu maksudnya. Jadi kalau kita siapkan sekarang, kuburannya nyaman. Kalau kita dedikasikan semua aktivitas karena hasil mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan kehidupan yang sangat megah di alam kubur. Itu jelas sekali di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-169 sampai 171. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Paham? Tidak. Nah, jangan Anda duga orang-orang yang saat hidupnya mendedikasikan aktivitasnya itu karena Allah. Ya, dia tetap seperti orang di dunia pada umumnya. Dia kerja, kalau guru dia mengajar, kalau petani dia bertani, ada yang berkebun, ada yang kerja kantoran, ada yang di birokrat, diplomasi, berdagang, berbisnis, macam-macam. Cuma bedanya apa? Dia lakukan semua itu karena Allah, karena dia kenal Allah. Ya, karena dia kenal Allah. Dia mau minum nih, kan semua orang juga minum. Ya kan? Untuk menjaga bagian dari kekuatan hidupnya. Dia minum, yang lain juga minum. Cuma karena dia kenal Allah, dia meminum minuman yang Allah ridai. Dia tidak menyentuh minuman yang Allah larang, karena kenal. Jadi nggak semua diminum. Dan dia pun ketika akan minum, dia berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Karena itu dia sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baknya di situ sababiyah. Saya minum ini karena Allah. Kalau Allah nggak perintahkan, saya nggak minum. Gitu. Ya, kalau Allah nggak perintahkan saya tidak minum. Kalau Allah larang nggak akan saya minum. Kalau di depan minuman saya yang dilarang oleh Allah nggak akan saya minum.
Makanya itu kalimat fitrah. Nggak ada orang minum bir pakai bismillah. Bismillah, dosanya hilang dikit lah. Nggak ada. Itu fitrahnya menolak. Fitrahnya nolak. Nah, ba itu kan fungsinya 14, ya kan? Di dalam bahasa Arab itu. Jadi antara fungsinya sababiyah, sebab, ghayah, tujuan. Saya minum ini karena Allah. Nah, minuman itulah yang ketika dikonsumsi langsung turun ridha Allah di dalamnya. Berikan ia ya pulsa pahala, ajrun. Tuliskan hasanahnya, perbuatan baiknya. Lalu jadikan minumannya itu berkah untuk aktivitasnya. Ya, jadi kalau Anda minum lillah karena Allah, itu ada berkah di dalamnya. Berkah itu maksudnya energi yang mendorong kita pada kebaikan. Ya, karena orang makan minum itu kan menghasilkan energi kan, diolah jadi energi. Tapi tidak semua makanan itu jadi energi positif. Ya, koruptor minum juga. Makan juga. Pencuri makan. Penipu minum. Kok bisa dia makan dan minum tapi energinya digunakan untuk menipu? Ya kan? Nah, kalau Anda menginginkan energi itu positif dan baik, maka sebutlah nama Allah dalam setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu gambarannya. Hidup itu pilihan. Silahkan memilih yang mungkin bisa kita pilih. Pada akhirnya kita akan kembali kepada yang menciptakan kita.